Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya? Kembali lagi ke konten alur cerita film. Di video kali ini gue akan menceritakan sebuah film seru dari Monsterverse, yaitu Godzilla x Kong: The New Empire. Setelah peristiwa di film Godzilla vs Kong, kedua Titan kuat ini kembali ke kehidupannya masing-masing. Namun setelah itu mereka kembali dihadapkan oleh ancaman baru yang lebih berbahaya, yang bisa mengancam kehidupan para Titan dan juga manusia. Penasaran gimana kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dan ini dia, film Godzilla x Kong: The New Empire. Ya, film dibuka dengan memperlihatkan pemandangan indah di Hollow Earth. Setelah 3 tahun hidup damai, dua Titan ini menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda. Di satu sisi, Kong kini hidup sebagai raja di Hollow Earth, atau sebuah dunia para monster yang terletak di bawah permukaan bumi. Sedangkan Godzilla kini hidup di atas permukaan bumi sebagai pelindung umat manusia dari serangan Titan berbahaya. Para ahli dari Monarch, yaitu Dr. Eileen Andrew, terlihat sedang melakukan sejumlah wawancara terkait Kong dan Godzilla. Ia mengatakan kalau saat ini Kong sebenarnya sedang kesepian karena ia tak kunjung menemukan keluarga yang selama ini ia cari. Eileen juga menjamin bahwa Kong dan Godzilla takkan saling menyerang selama mereka tidak mengganggu wilayah kekuasaannya. Kemudian menekankan bahwa umat manusia sebenarnya beruntung sekarang memiliki Kong dan Godzilla. Karena berkat Titan terkuat ini, manusia terlindung dari serangan Titan berbahaya. Setelah itu, beberapa waktu kemudian, pos observasi Monarch yang terletak di Hollow Earth berulang kali menangkap sinyal misterius yang selama ini belum pernah mereka temukan. Di waktu bersamaan, kita pun diperlihatkan kehidupan anak angkat Eileen bernama Jia yang kini sudah tumbuh dewasa. Jia adalah keturunan asli dari suku Iwi. Jia yang saat itu disekolahkan oleh Eileen rupanya kesulitan beradaptasi dengan orang-orang seusianya. Nah, tak lama kemudian, Jia tanpa sadar menggambar sesuatu yang sama persis dengan bentuk sinyal misterius di Hollow Earth. Para ilmuwan Monarch yang belum memahami maksud dari sinyal misterius ini, Eileen akhirnya meminta bantuan pada kenalannya yang bernama Barney. Barney sendiri adalah seorang podcaster yang gemar mengaitkan keberadaan Titan dengan teori konspirasi bumi. Meski ia tidak memiliki pengalaman sebagai ilmuwan, Eileen meyakini bahwa Barney bisa menerjemahkan sinyal misterius ini. Ia juga ditawari untuk ikut ke Hollow Earth apabila Barney berhasil mengungkap soal sinyal tersebut. Keesokan harinya, Kong tiba-tiba saja naik ke permukaan dan datang ke markas Monarch. Yang rupanya Kong datang untuk menunjukkan bahwa ia sedang mengalami sakit gigi akibat memakan tulang hewan buruannya. Nah, beruntung Monarch punya seorang ahli hewan bernama Trapper. Setelah berhasil membius Kong, mereka menangani keluhan Kong dengan mencabut giginya dan mengganti gigi Kong dengan gigi palsu yang terbuat dari logam yang solid. Kong akhirnya berhasil sembuh dari sakit yang dideritanya. Tak lama berselang, Eileen menemui Trapper untuk membicarakan sesuatu. Dan ternyata mereka ini sudah saling mengenal sejak lama, guys. Ya, beberapa hari kemudian, Eileen akhirnya mendapatkan laporan dari Barney soal sinyal misterius. Setelah melakukan analisa mendalam, Barney menyimpulkan bahwa sinyal misterius ini adalah sinyal tanda bahaya. Yang berarti itu artinya ada pihak tertentu di Hollow Earth yang melaporkan adanya bahaya yang mengancam. Tim Monarch akhirnya mengizinkan Eileen untuk membentuk tim guna menyelidiki siapa dan dari mana sinyal tersebut. Dengan penuh pertimbangan, Eileen akhirnya mengajak Jia, Trapper, dan Barney sebagai anggotanya. Berbekal pesawat canggih dari Monarch yang khusus dipakai untuk masuk ke Hollow Earth, mereka pun pergi lewat lubang khusus yang selama ini menjadi jalur keluar masuk ke Hollow Earth.
Di saat bersamaan juga, Kong pergi ke Hollow Earth. Sesampainya di tujuan, mereka menemukan sebuah pos Monarch yang rusak akibat serangan Titan. Aileen betapa terkejut saat menemukan jejak telapak tangan kera raksasa di dekat pos ini, yang menandakan bahwa pos mereka dirusak oleh Titan kera yang sejenis dengan Kong. Di sana Kong segera mengambil senjata kapaknya dan mulai memeriksa wilayah kekuasaannya di Hollow Earth. Lantas di tengah perjalanan ini, Kong tak sengaja memasuki wilayah tersembunyi yang belum pernah ia kunjungi. Dan Kong bertemu dengan seekor kera kecil yang bernama Zuko. Kong tiba-tiba dikeroyok oleh kawanan kera lainnya. Meskipun kalah jumlah, Kong berhasil mengalahkan para kera tersebut yang bekerja sama dengan Zuko. Setelah itu, Kong pun berteman dengan Zuko, dan Kong diajak pergi ke suatu tempat yang mana Zuko menunjukkan jalan ke lokasi yang asing bagi Kong, dan terdapat sesuatu di dalamnya. Saat sampai di sebuah danau, mereka memutuskan untuk meminum air. Namun tiba-tiba, Kong diserang oleh Titan ular yang sangat mematikan. Namun berkat kemampuannya sebagai sang raja, Kong akhirnya berhasil menghabisi Titan ular ini dan langsung menjadikannya santapan bagi mereka. Ya, kembali ke tim Aileen. Mereka terus menyusuri wilayah Hollow Earth yang menjadi lokasi asal sinyal tersebut. Lantas, di tengah perjalanan, mereka tak sengaja menemukan sebuah bangunan peradaban kuno yang ternyata adalah bangunan milik suku Iwi. Nah, karena Jia sendiri adalah keturunan asli suku Iwi, mereka memanfaatkan momen ini untuk berkenalan dengan suku Iwi, meski sempat terjadi gesekan. Namun mereka akhirnya berhasil meyakinkan bahwa mereka tak berniat jahat padanya. Para suku Iwi pun akhirnya memperlihatkan peradaban mereka yang tersembunyi. Dari sini mereka akhirnya baru mengetahui bahwa suku Iwi bisa berkomunikasi lewat telepati dengan sesama anggotanya. Dan rupanya sinyal yang selama ini diselidiki oleh Monarch ternyata dikirim oleh suku Iwi dengan menggunakan kristal khusus yang mereka miliki. Sementara itu, Godzilla ternyata juga bisa merasakan sinyal tersebut, karena sinyal ini bisa menjangkau pikiran makhluk hidup tertentu. Tak lama setelah kemunculan sinyal ini, Godzilla yang tadinya tidur nyenyak di Kolosium Roma, tiba-tiba bangun dan beranjak menuju ke Prancis. Setibanya di sana, Godzilla langsung merusak lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir dan menyerap radiasinya, yang kemudian menyerang para pasukan yang akan mengincarnya. Setelah itu, Godzilla langsung meluncur ke Samudra Atlantik untuk memburu seekor Titan laut yang bernama Tiamat. Nah, menurut para ilmuwan, sarang Tiamat ini mengandung radiasi energi yang luar biasa besar. Alhasil, jika Godzilla berhasil menaklukkan Tiamat dan menyerap seluruh radiasi energi di sarangnya, maka kekuatan Godzilla juga akan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kembali lagi ke tim Aileen, mereka pun diajak oleh suku Iwi untuk memahami ramalan tentang Hollow Earth dan dunia permukaan bumi. Jadi menurut ramalan tersebut, Hollow Earth dan dunia permukaan bumi awalnya hidup berdampingan dengan damai. Namun perdamaian ini dirusak karena ada seekor Titan kera kuat dan kejam bernama Scar King yang berambisi untuk menguasai permukaan bumi. The Iwi call him the Scar King. Nah, karena ramalan inilah, suku Iwi akhirnya mengirim sinyal untuk meminta bantuan demi menghentikan Scar King. Dan di waktu bersamaan, Zuko mengajak Kong mengunjungi tempat tinggal kelompoknya yang terletak di sebuah wilayah berapi. Dan dari sini terungkap bahwa kelompok Zuko adalah para Titan yang mirip spesies Kong yang dipimpin oleh Scar King.
Kong begitu terkejut karena melihat spesiesnya ternyata belum punah. Kelompok ini dipaksa kerja oleh pemimpinnya. Kong yang menyaksikannya itu langsung murka, dan Kong dihadapkan langsung oleh Scar King, dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Di sini Kong terlihat kewalahan melawan Scar King yang punya senjata menyerupai cambuk yang terbuat dari tulang Titan yang terdapat pisau di ujungnya. Namun pertarungan mereka awalnya dimenangi oleh Kong. Tapi di luar dugaan, Scar King rupanya masih memiliki senjata pamungkas yang mana pisau kristal itu bisa terkoneksi dengan Titan kuno raksasa yang bernama Simu, yang terlihat dirantai di sebuah gua. Bisa kalian lihat, Scar King bisa mengendalikan Simu sesuka hatinya. Dengan kekuatan esnya, Simu berhasil menyulitkan Kong, dan naas tangan Kong terkena serangan es Simu, yang membuat lengannya terluka cukup parah. Dirasa dalam bahaya, Kong dan Zuko terpaksa melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Tapi belum cukup, Kong dan Zuko dikejar oleh banyak anak buah Scar King yang ingin membunuh mereka. Di saat Kong terpojok oleh para anak buah Scar King, Zuko memanfaatkan momen ini untuk menjatuhkan bebatuan besar yang pada akhirnya menimpa para anak buah Scar King. Ya, setelah berhasil lolos dari serangan tadi, Kong dan Zuko beristirahat di wilayah suku Iwi. Di sini Trapper mendapati bahwa tangan kanan Kong terluka cukup serius karena mengalami radang dingin akibat serangan es dari Simu. Nah, solusi untuk menyembuhkan tangan Kong, Trapper akhirnya mengambil alat teknologi super canggih berbentuk sarung tangan baja, yang selama ini menjadi proyek rahasia dari tim Monarch. Begitu Kong memakai sarung tangan khusus ini, tangan kanan Kong langsung pulih total karena alat ini mengandung serum obat level tinggi. Tak hanya itu, Kong sekarang bisa menggunakan sarung tangan ini sebagai senjata untuk memperkuat pukulannya. Beberapa waktu kemudian, Scar King mulai menjalankan misinya untuk menguasai permukaan bumi dengan menunggangi Simu sambil dikawal oleh para anak buahnya. Scar King kini dalam perjalanan untuk mencapai lubang khusus yang bisa memindahkannya dari Hollow Earth ke permukaan bumi. Dan celakanya, lubang khusus ini berada di wilayah suku Iwi. Mengetahui aksi Scar King, Kong akhirnya naik ke permukaan bumi untuk memanggil Godzilla. Ya, dalam panggilan ini, Kong bermaksud mengajak Godzilla bekerja sama untuk menghentikan Scar King. Namun Godzilla justru salah paham dan menganggap panggilan Kong sebagai tantangan, dan terjadilah duel. Kong selalu kesulitan meredam serangan Godzilla, karena Godzilla kini bertambah kuat dan lincah, guys. Namun akhirnya duel Kong dan Godzilla ini berhasil dihentikan oleh Titan Mothra, yang sebelumnya dibangkitkan oleh Jia dan suku Iwi. Nah, berkat peran Mothra, Godzilla akhirnya mau bersatu dengan Kong untuk menghentikan Scar King. Sementara itu, Scar King dan para anak buahnya telah tiba di wilayah suku Iwi dan berhasil menemukan lubang khusus untuk naik ke permukaan bumi. Ya, untuk memperlambat Scar King, Trapper menggunakan keahliannya untuk mengganggu gerakan Scar King dan para anak buahnya. Dan beberapa menit kemudian, Kong dan Godzilla akhirnya tiba di wilayah suku Iwi. Mengetahui situasi mereka dalam bahaya, Kong dan Godzilla langsung bertarung melawan Scar King dan para anak buahnya. Namun pertarungan ini menjadi sangat kacau setelah gaya gravitasi menghilang akibat rusaknya kristal raksasa milik suku Iwi.
Sialnya, gara-gara gangguan gaya gravitasi ini, Scar King dan Simu berhasil masuk ke dalam lubang, hingga akhirnya mereka mencapai permukaan bumi. Tapi sama dialami oleh Kong dan Godzilla yang masuk ke permukaan bumi juga, sehingga terjadi pertarungan antara 4 Titan kuat ini. Di sini Scar King terus mengendalikan Simu yang memporak-porandakan kota, sehingga Kong dan Godzilla berusaha untuk menghentikan mereka. Pertarungan berlangsung sengit karena keempat Titan ini mengarahkan kekuatan maksimal. Lantas di tengah situasi genting, Zuko mengambil senjata kapak Kong dan berhasil menghancurkan kristal pengendali Simu, yang selama ini menjadi senjata andalan Scar King. Aksi Zuko ini pun membuat Scar King mengamuk dan berusaha membunuhnya. Namun aksinya dihentikan oleh Kong dan Godzilla. Berkat kerjasamanya yang apik membuat Scar King kewalahan. Apalagi sekarang ia tidak bisa mengandalkan kekuatan dari Simu. Di waktu yang bersamaan, Simu yang kini terbebas dari kendali Scar King beralih menyerang Scar King untuk balas dendam. Simu mengeluarkan kekuatan esnya yang mengubah tubuh Scar King menjadi es. Dan Kong langsung membanting tubuh Scar King sekeras mungkin sampai hancur lebur. Ya, kali ini Kong, Godzilla, Simu, dan Zuko berhasil menyelamatkan umat manusia dari Titan yang berbahaya. Nah, setelah pertempuran ini, Jia memutuskan untuk tetap hidup bersama Dr. Eileen, meskipun Jia telah bertemu dengan suku aslinya. Sedangkan Godzilla memutuskan kembali istirahat di dalam Kolosium Roma. Sementara itu Kong bersama Zuko dan Simu kembali ke Hollow Earth dan di sana Kong akhirnya menjadi pemimpin baru untuk kelompok Kera. Dan film pun selesai. Jadi itu dia guys alur cerita film Godzilla x Kong The New Empire. Semoga teman-teman suka dengan cerita ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye-bye.